Kemudian dari yang perempuan, dari kanak-kanak dari yang perempuan yang pertama kali itu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Karena Sayyidina Ali ketika masuk Islam itu ada yang menyebutkan baru berumur 10 tahun, bahkan menurut pendapat yang rajih yang kuat Sayyidina Ali ketika itu berumur 8 tahun, belum balik tapi sudah tamyiz. Maka beliau masuk Islam, beriman kepada Nabi. Kemudian dari kalangan perempuan, jadi ini lagi. Wa minan nisa'i Khadijatul lati sabbatallahu ay qawa biha ay Khadijah qalbahu sallallahu alaihi wasallam wa waqahu ay hafizah. Dari kalangan perempuan yang pertama kali masuk Islam, beriman kepada Nabi, tentunya Sayyidah Khadijah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan yang dengannya Allah teguhkan hati Nabi kita. Jadi Allah teguhkan hati Nabi dengan adanya Sayyidah Khadijah sebagai pendamping Nabi. Wallahu ay hafizah. Allah jaga, Allah pelihara Nabi. Jadi Sayyidah Khadijah itu adalah perempuan yang pertama kali beriman dengan Nabi. Dan memang juga paling dekat dengan Nabi memang istri Nabi. Dengan adanya Khadijah di samping Nabi, menjadi teguhlah hati Nabi, menjadi lapang, tenang, tentram jiwa raga Nabi. Ketika ada suatu permasalahan yang dihadapi oleh Nabi, mumet badan, mau minik kepala pikirkan. Tapi ketika Nabi berada di dekat, bahkan di dalam dekapan Sayyidah Khadijah, tenang, semua permasalahan yang dihadapi Nabi hilang saja. Bahwa pun kita di luar masalah, balik ke rumah bercerita orang rumah, kira-kira bertambahkah masalah atau tenang? Tergantungnya ada yang banyak menceritakan orang rumah tambah mau banyak tambah jauh. Nabi ketika bersama Sayyidah Khadijah, Allah teguhkan hati Nabi, Allah tenangkan hati Nabi. Bal hiya awwalu man aslama mutlaqan. Bahkan Sayyidah Khadijah ini adalah orang yang paling pertama masuk Islam, beriman dengan Nabi secara mutlak. Lam yataqaddamha rajulun wala imra'ah. Tidak ada satu orang laki-laki dan perempuan pun yang mendahului keislamannya. Pendahuluan beriman dengan Nabi Sayyidah Khadijah. Memang kalau secara perinci, Abu Bakar paling pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki. Bahkan riwayat lain ada menyebutkan sebagian ulama yang pertama kali masuk Islam itu adalah Waraqah bin Nufail. Waraqah bin Nufail ini pamannya Khadijah. Akan tetapi lebih dahulu lagi Sayyidah Khadijah, karena cerita Nabi itu dirangkul, diragam oleh malaikat Jibril. Yang paling populer tahu kisah itu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah sudah yakin, kalau bahasa kita zat sangka kuat bahwa suaminya ini bukan orang biasa, dan yang datang menyuruh membaca Iqra itu bukan manusia, tapi ada yang datang. Cuma Sayyidah Khadijah tidak tahu, karena sebelumnya Sayyidah Khadijah itu sama dengan orang Quraisy. Artinya
Sayyidah Khadijah tidak pernah memeluk agama lain seperti Yahudi dan Nasrani. Lain dengan pamannya yang namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini orang Quraisy, cuma dia tidak mengikuti agama orang Quraisy. Karena di Mekah ketika itu dilihatnya agama yang hak sudah tidak ada lagi. Allah yang Esa yang disembah oleh Nabi Ibrahim sudah disekutukan. Maka Waraqah bin Naufal berkelana mencari agama yang hak. Akhirnya Waraqah bin Naufal itu sampai ke Syam. Ketika sampai di Syam, bertemulah dengan pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, yang pada akhirnya Waraqah bin Naufal masuk agama Nasrani. Ia baca, ia pahami kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Dan Waraqah bin Naufal tahu cerita bahwa di akhir zaman nanti akan ada nabi sebagai penutup nabi akhir zaman. Cuma Waraqah bin Naufal tidak tahu siapa orangnya. Nah, ketika Nabi datang menceritakan ceritanya kepada Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal percaya bahwa yang datang itu, kata Waraqah bin Naufal, itu malaikat Jibril An-Namus yang dahulu pernah datang ke Nabi Musa. Maka kata Waraqah bin Naufal, andai kata aku masih muda, andai kata aku masih panjang umur, ketika engkau diusir, disakiti oleh kaummu, ketika engkau membawa ajaranmu, maka aku dihadapkan sebagai benteng pertahananmu. Cuma tidak lama setelah itu meninggal dunia. Jadi ada yang lain menyebutkan Waraqah bin Naufal yang pertama kali masuk Islam. Tapi meskipun demikian, Khadijah secara keseluruhan lebih terdahulu masuk Islam. Karena cerita Nabi itu disuruh membaca oleh malaikat Jibril, yang tahu cerita itu pertama Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah istri Nabi adalah perempuan yang pertama kali masuk Islam, bahkan paling pertama dari seluruh umat Islam masuk Islam. Belum ada laki-laki, belum ada perempuan yang masuk Islam. Sayyidah Khadijah sudah masuk Islam. Wa dzalika anna Rasulullah qala li Khadijah. Hal itu dibuktikan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada Sayyidah Khadijah, wallahi laqad khashitu ala nafsil maut min shiddatir rahbi wa akhbaraha khabara waqti Jibril. Nabi ketika pulang di Gua Hira, bukan bergegas datang ke rumah Sayyidah Khadijah. Sampai di rumah ujar Nabi, selimuti aku. Ketika itu Nabi bercerita kepada Sayyidah Khadijah, wallah laqad khashitu ala nafsil maut. Demi Allah, aku amat sangat takut atas diriku terjadinya kematian. Min syiddatir rahbi, disebabkan karena bersangat takut. Wa akhbaraha khabara waqti Jibril. Kemudian Nabi menceritakan kepada Sayyidah Khadijah cerita tentang Nabi dirangkap atau dirangkul malaikat Jibril. Jadi kalau bahasa kita ada ujian Nabi kepada Nabi ini, Sayyidah Khadijah, demi Allah, aku perasaannya asa tak mati lah itu. Aku ketika dirangkap oleh mereka Jibril itu asa mati perasaan. Belum lagi memang dirangkapnya itu sesak nafas, ditambahi lagi rasa takutan. Jadi ketika didatangi malaikat Jibril nyuruh baca, aku dirangkap,
mana keringet, mana takut, pokoknya asal hati aku. Ujar Nabi kepada Sayyidah Khadijah bercerita, aku didatangi oleh orang, disuruhnya aku baca, aku kada bisa raketnya, suruhnya lagi sampai 3 kali aku didekapnya, sampai keringat lagi berhitam. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah Nabi menceritakan kepada Sayyidah Khadijah menjawab, faqalat lahu Khadijah, kalla wallah ma yukhzika Allahu abada. Sekali-kali tidak, wahai suamiku, demi Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sayyidah Khadijah ketika mendengar Nabi bercerita tentang diragam malaikat Jibril, sekali-kali jangan kau mati kepada, demi Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasirur rahim, karena engkau selalu menyambung silaturahim, menyambung kekerabatan yang sudah putus sambung. Wa tahmilul kulla al-faqla, dan engkau memikul beban penderitaan. Wa taksibul ma'dud, dan engkau menolong orang-orang yang tidak mampu. Ay tuqin nasa ma la yajidunahu 'inda ghairik, engkau selalu menolong orang-orang yang tidak mampu. Engkau memberi kepada orang lain sesuatu yang tidak akan didapat mereka selain kepada engkau. Artinya engkau memberi orang di mana orang tidak akan mendapatkan pemberian itu dari orang lain, hanya engkau. Wa tuqirru dhaif, engkau memuliakan tamu, engkau menghormati tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu berturut-turut menolong orang-orang yang benar. Kau baik memuji, apa lagi, menghibur kepada laki. Demi Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau, wahai suamiku. Engkau selalu menyambung silaturahim. Artinya sifat-sifat Nabi yang mulia itu memang sudah diketahui oleh Sayyidah Khadijah. Cuma Sayyidah Khadijah ketika itu kada paham belum yang datang itu siapa, yang merangkap Nabi, menyuruh baca Nabi itu siapa. Karena memang Sayyidah Khadijah kada tahu tentang adanya malaikat, akhirat, surga neraka, memang kada tahu. Yang tahu itu ketika itu Waraqah bin Naufal. Karena Waraqah bin Naufal ketika itu memang orang Quraisy, tapi menganut agama Nasrani. Ia membaca kitab-kitab samawi, keterangan-keterangan nabi-nabi akhir zaman, kemudian sosok-sosok malaikat. Nah, ketika datang kepada Waraqah bin Naufal, tambah pula keyakinan Sayyidah Khadijah. Wa minal mawali ay al-utaqa'u Zaid bin Harisah bin Syarahbil bin Ka'ab al-Kalabi. Kemudian adapun dari mantan budak yang semulanya budak kemudian merdeka masuk Islam. Jadi mantan budak yang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah bin Syarah bin Ka'ab al-Kalabi. Wa kana huwa 'abdan lahu sallallahu alaihi wasallam a'taqahu wa tabannahu li kaunihi jaizan lillah. Sebelumnya Zaid bin Harisah ini adalah budak hamba sahaya Nabi, dimerdekakan Nabi. Wa tabannahu, kemudian diangkat
diangkat Nabi sebagai anak. Jadi zaman dahulu Nabi mengangkat anak itu Zaid bin Harithah. Karena memang sudah menjadi tradisi kebiasaan orang Arab dahulu, ketika mereka mengangkat anak itu binnya langsung berubah. Zaid bin Harithah, seorang budak dimerdekakan oleh Nabi, kemudian diangkat Nabi sebagai anak, maka status Zaid bin Harithah berubah. Yang asal mulanya Zaid bin Harithah berubah Zaid bin Muhammad. Nah itu pada masa dahulu, pada masa Nabi berubah. Likaunihi jadidan izzaka, karena pada waktu dulu, pada waktu itu dibolehkan, karena memang sudah menjadi kebiasaan pada si orang Arab, ketika dia mengangkat orang itu sebagai anak, nasabnya selalu berubah. Termasuklah Nabi juga mengangkat anak bekas budaknya, yaitu Zaid bin Harithah. Yang ketiga itu kalau istilah wahid ini punya langsung berubah kakak, langsung Zaid bin Muhammad. Walam yadhkurillahu ta'ala ahadan minas sahabati bi ismi illa huwa wa kafa bihi fakhra. Jadi Zaid bin Harithah diangkat Nabi sebagai anak, lalu berubah statusnya Zaid bin Muhammad. Imbah turun ayat pembatalan, karena memang ada risiko dibatalkan. Dalam Islam tidak dibolehkan lagi mengangkat anak. Karena mengangkat anaknya itu seperti zaman Nabi Ibrahim, binnya berubah. Maka turun ayat wa Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad itu tidaklah bapak salah seorang di antara kalian. Jadi dia ada lagi Zaid bin Muhammad dan langsung berubah Zaid bin Harithah berbuli. Jadi pembatalan tabani mengangkatan anak. Karena kalau sudah mengangkatan anak pada zaman Nabi dulu, status langsung berubah, binnya pun berubah, lalu dibatalkan. Kemudian Zaid bin Harithah ini adalah salah seorang sahabat yang namanya diabadikan, bahkan disebut oleh Allah dalam Al-Quran, tidak dengan sahabat-sahabat yang lain. Padahal sahabat Nabi itu banyak yang senior, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat Nabi banyak. Satu pun di antara sahabat-sahabat Nabi itu tidak ada yang disebutnya di dalam Al-Quran, kecuali Zaid bin Harithah yang ngarannya tercantum dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidun minha waqara, manakala si Zaid sudah menetapkan hajatnya. Zaid disambut dalam Al-Quran itu Zaid. Adapun sahabat lain yang disambut, kalaupun disebut pakai kata ganti, seperti contoh ilhuma fillah, ketika keduanya di dalam gua. Yang dimaksud keduanya itu Nabi dan Abu Bakar, tapi nama Abu Bakar tidak disebut dalam Al-Quran. Zaid disambut dalam Al-Quran, dan nama Zaid itu disebut dalam Al-Quran, itu sudah cukup menjadi kebanggaan Zaid bin Harithah. Walaupun mantan budak, tapi ngaran masuk kampus itulah bahasa kita aja. Dalam Al-Quran tak buat, sementara sahabat-sahabat lain tidak ngaran tak buat. Jadi itu cukup membanggakan bagi Zaid bin Harithah. Wa minal ariqai aynal abid biladun, dan orang yang masuk Islam yang ketiga itu masih menjadi hamba sahaya. Bilalun itu Bilal al-muadzin. Bilal itu ketika masuk Islam tukang azannya Nabi, karena memang suaranya bagus, suaranya lantang, nyari, mau nyoba kuncian itu ada pancaknya gitu, bersih lagu suaranya, memang mengeluarkan
akhirnya ya suaranya lantang. Ibnu Rabahin al-Habashi, Bilal bin Rabah al-Habashi, tukang azannya Nabi. Bahkan nama Bilal ini abadi sampai sekarang. Namun waktu-waktu biasa kita siapa azan, siapa muazzin. Tapi pada hari Jumat jarang orang nyebut siapa azan, pasti siapa Bilal. Jadi itu asal muasal Bilal bin Rabah. Karena memangnya tukang azan Nabi, suaranya lantang. Jadi ketika penaklukan kota Mekah ditaklukkan, yang wani menaiki Ka'bah itu Bilal bin Rabah. Ka'bah naiknya di atas Ka'bah, Allah azan di atas Ka'bah. Orang-orang kafir Quraisy ketika melihat Bilal bin Rabah azan di atas Ka'bah, itu perasaan dalam hatinya itu bercampur mual. Ia mual, yang kegiatan budilnya. Kenapa? Apa kata orang-orang kafir Quraisy? Untuk abad nenek sudah meniak. Amal kada itu melihat burung gagak punya di atas Ka'bahnya. Karena memang Bilal bin Rabah itu tuh memang seorang budak. Jadi pada masa itu kalau budak itu hampir harga dirinya itu sama seperti hewan. Itu pada masa itu orangnya Hirakla, bayar merdeka, naik ke atas Ka'bah, ujian azan. Maka orang kafir Quraisy untung abahku sudah mati. Ada sawan melihat gagak ujian di atas Ka'bah. Namanya gagak Bilal bin Rabah. Memang awaknya dirangkap. Nah, jadi Bilal bin Rabah masuk Islam ketika itu masih berstatus budak. Alladzi azzabahu billah, yang mana Bilal bin Rabah itu disiksa karena ia beriman kepada Allah. Ai bisababi imanihi billah, dengan sebab Bilal bin Rabah beriman kepada Allah. Siapa nama nyiksa? Rasul kufri aduhullah, kapalaan orang kafir, musuhnya Allah, Umayyah bin Khalaf. Jadi Umayyah bin Khalaf itu tuannya Bilal bin Rabah. Itu nama nyiksa Bilal bin Rabah. Jadi ketika Bilal bin Rabah itu masuk Islam, berusaha Umayyah bin Khalaf ini untuk mengembalikan Bilal bin Rabah kepada agama nenek moyang. Berhikmat disiksa. Cuma dengan tabah Bilal bin Rabah menahani siksaan. Akhirnya berhasil. Imannya kuat, teguh. Ibaratnya disiksa itu mati jadi kata itu Bilal bin Rabah. Sehingga pada akhirnya wafat qadda qalbahu biqadri. Akhirnya di masa-masa perang Badar, kalau bahasa kita ini balas dendam, tapi kan tidak ada istilah balas dendam perang, karena sudah perang itu ada istilah balas dendam lagi, perang fisabilillah. Kebetulan Bilal bin Rabah ini dalam peperangan bertamu kawan majikan Badari, bertamu kawan bos Badari yang dahulu disiksa, dianiaya oleh majikan. Pas perang Badar bertamu. Ketika dalam perang itu Bilal bin Rabah dapat membunuh Umayyah bin Khalaf. Waqad qadda qalbahu bi fadlin. Sungguh Bilal bin Rabah itu apa? Kalau bahasa kita tuh menimpas, merawis. Jadi ketika Umayyah bin Khalaf sudah jatuh tumbang, merawis, belah hati ya. Pokoknya jantung hati seperti kerapit. Beliau ditimpas oleh Bilal bin Rabah. Makanya mau tak ingat dahulu tohongan siksa. Tak tahu perang. Ngujung itu ditai Bilal bin Rabah. Akhirnya
Umayyah bin Khalaf, tuan atau majikan Bilal, dapat dibunuh oleh Bilal bin Rabah. Wa aulahu ay an'ama alaihi maula, dan Bilal bin Rabah mendapatkan kenikmatan dari tuannya, ay sayyiduhu, tuan atau majikan, bistiraihi bi khamsi awaqin zahaban, Abu Bakrin minal itqi ma aula. Setelah diperbudak oleh Umayyah bin Khalaf, disiksa Bilal bin Rabah, Abu Bakar memberikan kenikmatan kepada Bilal bin Rabah. Artinya Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah dari majikannya Umayyah bin Khalaf. Setelah dibeli, dimerdekakan. Ketika itu Bilal bin Rabah itu betul-betul disiksa oleh tuannya, diikat bulunya, ditarik, diarak-arak di sekeliling Mekah. Pokoknya ilah-ilah warik ditarik dan dibuat dulu, ditarik-tarik, dimain-mainkan oleh kanak-kanak. Imbah itu pulang dibawa di padang pasir yang panas, dirabat, kemudian diletakkan batu besar mengimpit ke dadanya, sesak dada. Cuma ucapan Bilal bin Rabah satu kata, ahad, ahad, ahad. Kalau begini kira Allah, Allah, Allah. Kalau Bilal bin Rabah ahad, ahad, ahad. Artinya Allah yang Esa, Allah yang Esa. Karena ketika itu Bilal bin Rabah disuruh untuk kontak. Dia kira pokoknya zikirnya ahad, ahad, ahad. Suara putus-putus, bahkan nyawa hingga para sampai tenggorokan dan mati. Abu Bakar lewat, dibeli oleh Abu Bakar Bilal bin Rabah dari Umayyah bin Khalaf. Berapa harganya? Khamsi awaqin, 5 uqiyah emas. Berapa 5 uqiyah emas? 5 uqiyah emas itu sekitar 159 gram. Jadi Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah dari tuannya Umayyah bin Khalaf dengan harga 5 uqiyah emas. Kalau wayah ini 5 uqiyah emas itu 159 gram emas. 159 gram emas berapa mayam ini? Wah, ini berapa semayam emas? Emas semayam berapa gram? Kalau kada salah 3,3 gram. Bagian dengan 159. Pokoknya duitnya itu sekitar 220 juta duit sekarang. Hanya membeli budak, telah dibeli merdekakan. Abu Bakar orangnya kaya dermawan. Karena pada waktu itu Utsman bin Affan belum masuk Islam. Abu Bakar itu kawan bisnis Utsman bin Affan. Jadi saudagar kaya raya. Cuma harta kekayaan Abu Bakar itu ia habiskan untuk berjuang di jalan Tuhan. Kita tahunya cuma satu, Bilal bin Rabah. Padahal ada sekitar 7 orang, 7 budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Harganya seekor budak berapa? 5 uqiyah emas. Kalau dirupiahkan ini 220 juta kurang lebih. Itu sugih Abu Bakar. Jadi dari budak yang masuk Islam beriman kepada Allah masih berstatus budak, ketiga itu Bilal bin Rabah yang disiksa oleh tuannya, majikannya, kepalaan orang kafir, musuhnya Allah, Umayyah bin Khalaf. Akhirnya Bilal bin Rabah dibeli oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq Al-Bukhari.
Jadi Abu Bakar Siddiq sugih orangnya. Bahkan ketika perang Badar, ketika perang Tabuk, udah susah masih bersedekah. Ujar Nabi ada lagi tinggal di rumah harta, ada Allah dan Rasul lagi tinggal di rumah. Itu Abu Bakar. InsyaAllah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Mudah-mudahan manfaat. Allah hadirin yang berkuliah di suara hadrat Nabi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا وفقا وحفظا وهداية وتوفيقا اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.